ini kabinet yang hegemoni dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Yang menyampaikan tidak baik-baik saja itu presiden loh pada pidatonya kan, gitu. Berbagai indikasinya kan gitu. Ya. Itu akan terjadi friksi-friksi. Kalau ini kan sebenarnya udah kelihatan ada friksinya wapres, ada friksinya presiden. Dengan cium tangan itu kan benih friksi. Iya. Nah, kemudian yang bahaya lagi kalau nanti semakin mengental lagi akan menjadi semacam politbiro, organisasi dalam organisasi. Gitu. Mungkin inilah latar belakang bahwa yang saya sampaikan kemarin karena beliau menerima warisannya begitu banyak dan kondisi tidak baik-baik saja, maka membuat kabinet yang hegemoni, tetapi beliau merekrut, gitu. Merekrut dibawa ke makan untuk menyamakan visi, misi, kemudian yang intinya beliau mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus punya etika, budaya, sopan santun. Kan ada orang yang paling tidak beretika sopan santun situ kan. Jadi saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini juga membaca mungkin buku-bukunya Ansel Guest, yaitu Collaborative Government, ya. Collaborative Governance ini menyampaikan bahwa permasalahan negara dan pemerintah itu sangat kompleks gitu, dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga atau satu kementerian. Saya yakin beliau punya memori yang sangat kuat sekali di Magelang. Mungkin dalam perasaannya kalau saya tidak dididik di Magelang ini, saya tidak punya daya juang yang gigih, pantang menyerah. Beliau berapa kali gagal dalam mencalonkan sebagai presiden, tetapi pantang menyerah. Nah, inilah sebenarnya yang akan dibawa ke Magelang, sehingga di Magelang ini akan disatukan, dikikis psikologis, kaskat psikologi, karena dari berbagai latar belakang profesi, latar belakang budaya, latar belakang profesi dan pengetahuan, akumulasi ini mungkin perlu dikis kaskat psikologinya, sehingga dengan demikian akan menjadi suatu tim yang solid, bersatu, kemudian akan menjabarkan visi dan misi dari presiden untuk membentuk team building dan teamwork untuk misi yang besar dan tidak mudah dan sulit untuk mengawal pemerintahan ini. Nah, di Akademi Militer ini, Bung Ersul, goalnya adalah membentuk agar manusia ini jangan tidak beruntung. Kalau saya katakan bukan sialah tidak beruntung, karena dia tidak mempunyai peluang dan tidak bisa memanfaatkan peluang. Dan juga jangan menjadi orang yang bodoh. Orang yang punya peluang, ada peluang, dia tidak bisa memanfaatkan peluang itu. Tapi minimal menjadi orang yang baik, orang yang punya peluang dan dia bisa memanfaatkan peluang itu untuk tujuan-tujuannya, untuk ceritanya, untuk misinya. Atau orang yang hebat, orang yang bisa menciptakan peluang dan peluang itu dia manfaatkan untuk mencapai tujuan. Atau yang paling diharapkan adalah menjadi orang yang luar biasa. Orang luar biasa itu orang yang kena musibah, tapi musibah itu dia switch menjadi peluang, dan peluang itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya. Dan lulusan Akademi Militer ini sudah 2 yang mengalami seperti ini, Bung Ersul. Yaitu Pak SBY. Ya. Beliau adalah yang di Makassar tahun 73, ya kan? Ketika di kabinet dia dijolimi istilahnya, sehingga dia harus keluar di kabinetnya Bu Mega. Beliau membuat partai yang digunakan untuk pemilihan presiden dan beliau presiden. Jadi musibah yang dikeluarkan dari kabinet disuit menjadi peluang dan dimanfaatkan. Tapi uniknya Pak Prabowo ini dia mengalami yang tidak beruntung.
ketika harus keluar negeri, mana ada kesempatan di luar negeri menjadi presiden kan gitu. Ya, ya, ya. Kemudian dia juga sempat menjadi mendapatkan peluang 2 kali dapat peluang untuk jadi presiden, gagal. Ya. Tapi begitu 2019 beliau gagal, beliau men-switch kegagalan itu menjadi peluang, yaitu dengan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, dan peluang itu dimanfaatkan dia jadi presiden. Ya. Jadi gol-gol inilah sebenarnya maka wajar kalau di dalam kabinetnya Pak Prabowo sekarang ini, kalau nggak salah polisi ada 1, dan dari Angkatan Darat ada 4 yang meraih prestasi tertinggi pada saat lulus akademi militer, yaitu Andi Makayasa.